Lu rajin banget bisa ketemu gitu. Emang lu sering temu sahaja Surabaya gitu atau gimana gitu? Jadi mereka perkumpulannya agak kuat gitu ya. Iya. Linknya kayak tersebar di seluruh Indonesia tuh mereka kayak punya grup gitu. Jadi kalau sometimes gue pergi ke kota-kota mana, kayak mereka langsung ngasih informasi ke setempat misalnya sahaja yang di mana dikasih tahu tuh Bang Eja lagi ke sana. Oh iya nih aku juga tahu nih mau tuh ketemu segala macam. Itu gue di Surabaya kemarin memang di bom DM sama mereka. Om Eja please mau ketemu, Om Eja please mau ketemu. Bahkan ada yang 3, 2, 1, welcome to New Talk. apa namanya? New Talk. Sebenarnya ini kayak Ibnu Talk atau Ibnu Lita Talk atau Tapi nggak segrup sama teh itu kan nggak kan? itu apa ya? Nuti. Papua Nu Green Tea. Oh New itu. Iya. Ih bercanda gue gak masuk aja. Enggak. Sumpah gue gak masuk. Lu agak malu gak sih Bang? Malu sih. Padahal umur kita beda dikit loh. Hah? Beda dikit loh. Iya beda dikit. Tapi karena lu lebih banyak main sama anak-anak muda, gue sama Pak RW, jadi begini. Lebih ke ini mungkin karena perkumpulan lajang lu itu. Iya sih. Iya. Ya, Oke kan, Bang, ini ada Bang Eja sekarang. Terima kasih. Thank you banget Bang udah datang. Udah ngundang gue. Terima kasih. Artis besar si Indonesia akhirnya datang sini loh. Gila lu. Yang kalau nggak salah berarti bener. Apaan? Enggak. ini podcastnya style gimana Bang? Gue kalau ngomong sama dia gue nggak percaya sih. Gue nanya lo aja deh. Ini agak ngebongkar-bongkar gitu enggak kan? Enggak sih. Inside jokes aja ini sebenarnya. Inside yang tadi gue ketahuin inside jokes aja bener. gitu. Soalnya dari awal gue udah nanya kan, ini bakal ngobrol apa? Dia bilang nggak ada skripnya. Jadi gue nggak bisa meriksa. Iya. Padahal dia tadi sebelumnya nanya, orang Didi ada kok. Ini juga ada kok. Duk. Nggak ada Bang. Gue nggak ada sama sekali. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lu keceplosan, ya bukan salah gue. Iya. Paling ntar gue cari nomor HP editor. Oke, Bang Eja. Nah, belum mandi. Enggak, gue tegang gitu. Jangan. Gituin lu podcast kayak. Apa kabarnya? Sehat, Biasanya nanya apa kabar dulu. Pasti. Ya. Kesibukannya apa aja sih sekarang? Masih seperti biasa, masih seperti yang dulu kau kenalku. Anjay. By the way, gue tuh kenal Bang Eja itu dari gimana ya Bang? Cerita kita tuh menarik sih. Menarik sih. Ini pertama kali gue tahu dia tuh, kalau nggak salah dia pernah DM gue pertama kali di TikTok. Tiba-tiba kayak suddenly mau main gitu. Iya. Waktu itu konten dia tuh udah. Karena lu follow back gue kan? Follow back. Iya. Kan gue follow lu duluan. Iya. Lo masih yang kayak dikit gitu. Sekarang kayak udah luber kan? Enggak. Seru sih. Dan dia tetap menjadi diri dia sendiri. Itu yang gue seneng. Maksudnya tetap menjadi diri dia sendiri, tetap menjadi diri dia yang pertama kali gue kenal. Serius nih. Lu lagi mau nguji gue nih? Enggak, memang gue nge-review endorse aja, gue honest review. Jadi kalau ngomong kayak gini gue tetap beneran gitu. Jadi emang pertama kali ketemu emang gue ngajak lu kan ya? Ngajak gue. Gue ngajak Bang Eja buat collabs lah, ketemu, nongkrong segala macam. Dan ini juga justru pertemuan gue dengan Bang Eja juga membawa berkah. Insya Allah. Waktu itu awal mau pertemuan tuh bokap sakit ya. Gue izin, Bang nggak bisa nih bokap. Bokap meninggal ya? Langsung. Innalillahi, belum. Sakit dulu ya? Itu pertemuan kedua. Pertemuan pertama kita yang benar-benar jadi. Yang kita cancel. Itu ada gak sih? Oh ada ya, pernah? Ada. Jadi gue pernah. Oh iya. Iya, gue pernah ngundang. Gue waktu itu mau ketemu sama Bang Eja tanggal berapa, terus bokap meninggal. Iya betul. Langsung gue kabarin lu kan, Bang Eja maaf nih bokap meninggal segala macam. Ada schedule kan? Iya, terus kayak Bang Eja kapan nyusul? Hah? Nyusul kemana? Kayak jadi yatim juga gitu. Ya Allah, jangan. Astagfirullahaladzim, gak bercanda. Gue agak bingung tuh nyusul kemana. Kalau nyusul dia ke pelaminan sih iya. Kan dia kan mau ke pelaminan kan. Ini masalahnya ke mana nih? Jangan. Oh gak ada niat? Kayaknya membernya udah penuh gak sih? Oh ya udah penuh ya. Oh ada member baru maksudnya? Astagfirullahaladzim, salah ngomong semua. FYP banget soalnya. Salah pembahasan. Terus akhirnya ketemu. Terus saat ketemu Bang Eja, malah gue Bang Eja lagi casting ya? Iya, gue lagi casting. Pas mau ketemu kita sebenarnya mau main, mau konten kan? Iya, mau konten doang sebenarnya. Iya, terus kebetulan pas gue lagi casting di salah satu PH. Yes. Terus gue invite lo aja, udah ketemunya di sini sekalian kan. Akhirnya dia lo juga ini kan ke casting. Coba ini kayak berkah banget kan dari Bang Eja. Gue ikutin casting itu pertama kali gue casting juga. Terus kayak wah gila nih, nggak percaya gitu. Dan alhamdulillah rezeki ya. Boleh dibocorin sekarang belum? Oh iya, udah kebocor kalau gitu. Udah kebocor. Ya udahlah ya. Alhamdulillah rezeki ya. Terima kasih Bang Eja. Rezeki mah tetap dari Allah, mungkin lewat ya. Kan lu juga bentar lagi. Ini boleh bocor enggak sih? Bentar lagi ngapain gue? Katanya ada juga.
Oh nggak ngambil. Nggak ngambil. Kenapa? Kantor. Oh. Kayak 24 jam gue kayak udah keisi anjir. Katanya Gue kayak setiap hari ada series gitu nggak ngambil. jangan deh. Iya. Ada sih yang nawarin. Tapi enggak ya. Kayak belum. Ini obrolan kok jadi serius gitu. Iya soalnya kayak sempet dilema gue. Oh iya. Ada salah satu TV juga, TV swasta juga nawarin stripping. Wow. Senin sampai Minggu. Syuting dari pagi sampai malam. Dan itu per episode ratusan episode dong. Dan panjang dan bener-bener mungkin kalau ada yang nonton TV-nya mungkin tahu banget ya. Iya, karena dia udah ngasih skrip nu. Dia nggak udah ngasih casting skrip lagi. berarti udah ngasih karakter juga. Udah ngasih karakter dan karakter yang gue baca yang ditempatkan ke gue itu karakter protagonis utamanya. Dan ini tuh series laga. Wow. Berarti yang begini-gini. Fighter. Wis. Rada gue banget sebenarnya. Gue kan suka bela diri. Iya, Dari iya. kecil gue taekwondo terus gue silat. Kayak wow ini cita-cita gue sebenarnya. Cuman kenapa? strippingnya itu yang jadi masalah. Senin sampai Minggu dari pagi sampai malam. Ada hal-hal yang sudah gue jalani sekarang yang harus gue maintain terus dan kayaknya nggak bisa kalau gue ngambil itu. Ya kantor, ya konten pribadi gue juga kan di sosial media, YouTube, TikTok segala macam. Kayak itu akan terbengkalai gitu. Jadi kayak ya udahlah rezeki insya Allah bisa dari yang mana aja. Tapi ya lu lebih milih yang sudah ada dulu ya. Betul. Gitu dijalankan ya. Tapi kalau ada film yang Film sih bisa dibicarakan gas ya. karena biasanya gini, film itu yang setahu gue dia akan lama di reading, Ya, tapi betul. nanti pas syuting tuh kayak ya udah 2 bulan aja gitu, Iya, sebulan paling, sebulan bahkan gitu, sebulan 2 bulan. tuh full ya nggak apa-apa lah, gue ntar akan setting gimana. Wih, pokoknya nggak akan kayak all the time gitu ya. Ya, I see. Tapi semoga rezeki lu lebih lancar lagi sih. Amin insyaallah. Amin. Terus by the way tadi lu bilang mau ngurus bisnis. Apa aja sih bisnisnya? Bisnis gue tuh yang dari dulu sebelum gue ngonten TikTok pun kan percetakan. Oh itu yang lo awal ngonten TikTok cek gitu ya? Itu Naik ada sepeda tuh. itu ya? Naik sepeda. Iya. Nostalgia Okay. gue. Terus? Itu memang dari tahun 2014 akhir, 2015 setelah gue lulus kuliah, gue memang megang percetakan sama bokap. Dari awal berarti? Dari awal. Bokap sebenarnya udah lama terjun di percetakan. Tapi Percetakan sempat apa aja vakum. semuanya bang? Kayak brosur segala macam Iya, gitu? basicnya kertas. Basicnya kertas. Apapun yang dibuat dari kertas gue bisa cetak. Yang utamanya? Ya, Klien utama? Oh, klien utamanya ada beberapa BUMN. Oke. Ada beberapa government, instansi negara dan swasta juga ada. Link by link ya udah Link by kuat. link, udah lumayan alhamdulillah. Dan ya langsung dari customer juga ada yang datang, nggak cuma dari government. Oh jadi kalau gue datang kayak bang minta cetakan undangan nikah gitu? Bisa. Oh I see. Asal jangan cari jodohnya, nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Nggak ada pasangan buat ditaruh di nama di undangannya, nggak ada. Karena lu belum dapet juga ya? Ya kalau ada gue dari dulu. Masalahnya nggak ada. Atau jangan-jangan salah satu karyawati itu sebenarnya ada yang suka sama lu bang? Iya, Allah wala bisa. Tahu gue. Lu jangan nanya sama gue. Enggak lah, enggak. Profesional insyaallah. Terus apa lagi bisnisnya bang? Selain percetakan, sekarang ini 1 tahun 2 tahun terakhir ini gue ngerambah juga bisnis kontraktor yang sekarang lagi gue kerjain di Sidoarjo juga, mungkin teman-teman ada yang tahu juga. Yang di story ya? Yang di story. Oh yang foto itu? Yes. Yang fotonya estetik itu kan? Yes. Yes. Yang gue lagi di site, lagi di projectnya, lagi di tempat. Itu bangun apa tuh kalau boleh tahu? Itu bangun seperti aula serbaguna Pemda setempat. Oke. Salah satu ruangan yang digunakan untuk serbaguna lah gitu. Emang lu tuh ngejalanin semua bisnis ini basic pendidikan lu apa bang? Ekonomi manajemen. S1-nya? S1-nya manajemen. Oh. Tapi kalau di bidang kontraktor, abang gue dia sipil. Oh Dia oke sipil. fine. I see. Jadi expertnya di dia. Secara manajemen dan secara bisnisnya gue sama bokap. Oke I Jadi see. kita kayak ngeblend, gabung kekuatan semacam perusahaan keluarga yang udah kita jalanin bareng. Bismillah gitu ya. Bismillah. Tapi kalau kepercetakan lebih ke gue sama bokap. Nah tapi menarik banget karena ada salah satu konten lu yang viral Oke. dari Sidoarjo itu. Karena lu iseng-iseng membeli sebuah Mercy. Dan Mercy dibawa ke sini. Iya. Kalian harus tahu, benar-benar dibawa ke sini dan gua ngiler semua. Kenapa itu? Bagaimana bisa lu ngebawa Mercy gitu? Gini, gue waktu bikin kontennya gue agak bingung untuk bisa menceritakan secara detail. Karena lo tahu sendiri TikTok 1 menit. Bahkan gue udah bikin konten kedua aja gue nggak cukup TikTok menceritakan. 3 menit. Tapi oh iya TikTok udah 3 Iya, menit iya. sekarang. Tapi kayak gue lebih suka yang semenit-semenit Oke, oke. bosan gitu. Udah gue bikin konten kedua gue juga kayak anjir masih belum selesai gue cerita gitu. Iya. Tapi nanti next gue tetap akan cerita di TikTok. Tapi mumpung di sini lo nanya, sebenarnya cerita yang bener tuh gini dong. Yang gue cerita di TikTok itu bener semua. Iseng beli mobil tuh bener? No. Iseng beli di Surabayanya iya. Iseng beli di Surabaya iya. Iya. Oke. Tapi untuk pengen beli mobilnya sebenarnya udah sekitar 2 mingguan yang lalu. Alasannya memang tuh yang masalah supir, yang masalah gue
kalau gue jalan sendiri tanpa siapa yang nyupirin gitu ya, agak-agak ya gitu Cringe lah, agak-agak cringe banget gitu kalau gue pakai Foxy gitu kan. Nah, terus gue kepikiran nih kayak beli mobil kecil deh satu gitu yang murah-murah aja, City lah atau apalah gitu. City, terus kayak Civic lama, sama nyari kayak gitu. JDM dong, main JDM gitu. Iya, makanya kan yang kayak gitulah pokoknya. Dan gue mau ngambil plat yang genap juga karena si Foxy ini kan ganjil. PPKM kan sebentar lagi ya diprediksi udah normal lagi. Jadi kayak Jakarta pasti akan ganjil genap lagi nih. Jadi mobilisasi gue harus punya. Gue udah ketilang. Ya kan? Gue udah ketilang. Gue kesini aja lewat tol yang jauh tuh. Gue gak berani lewat Sudirman tuh. Karena takut ganjil genap. Karena platnya salah. Oh berarti gue juga butuh mobil dong Lita. Betul. Yang genap. Iya. Mercy gak sih? Biar kita main sama Oda bertiga. Wiset. Oke lanjut. Iya. Oke lu karena itu. Alasan pertama masalah kayak udah gue pengen cari mobil yang comfort kalau gue setir sendiri. Yang kedua masalah ganjil genap. Ya kan? Yang ketiga lebih ke apa lagi ya? Kayak lebih ke itu aja sih sebenarnya. Cuman pas gue lagi di Surabaya, gue padet nih ada jadwal ketemu sama sahaja di sana. Iya. Oh lu benar-benar ketemu? Yes. Gue belum pernah loh bang. Temuin lah. Oke lanjut nanti bahasnya itu. Oke. Mercy dulu. Jadi gue ada jadwal ketemu mereka. Dan gue Seninnya ada syuting. Otomatis kalau gue mau pulang naik bus, gue harus yang kayak sebelum maghrib gitu. Sementara gue janjian abis maghrib lah gitu kan. Kayak gak keburu nih kalau gue naik bus. Kalau naik pesawat atau kereta, gue males lagi nyolok-nyolok. Serius sih, itu gue agak males beneran. Emang gue benci banget. Gue mendingan divaksin 10 kali. Oh jadi bus gak nyolok? Bus gak nyolok men. Sumpah? Enggak. Bukan peraturannya harus? Kalau bus enggak. Oh my. Yang penting ngasih unjuk sertifikat vaksin. Oh gitu doang kalau bus? Bus. Ya sama aja. Mungkin logikanya kayak mobil pribadi gitu. Yes. Padahal sebenarnya isinya sama-sama aja rame ya. Iya bisa pakai kereta. Aneh juga ya. Oke lanjut. Kereta sama pesawat harus nyolok. Gue ada bete tuh kalau dicolok-colok, nangis mulu gue. Nah, terus gue kepikiran gini. Kenapa nggak rencana gue yang beli mobil itu gue realisasikan di Surabaya? Kacau. Iya kan? Terus daripada nanti gue tunggu di Jakarta. Dan lagi mobil gue lagi dipakai Iki nih di Foxy gue di Malang. Kalau gue pulang ke Jakarta nanti gue nggak bisa kerja men, karena gue nggak ada mobil. Kayak udah jalan ceritanya tuh udah, yaudah nih kayak lo bener nih gue beli di Surabaya deh. Sekalian gue bawa pulang. Jadi gue nggak pakai pesawat lagi, nggak dicolok-colok, hemat 4 tiket karena ada 4 orang di situ. Gue iseng buka aplikasi penjual mobil, sampai akhirnya gue cari-cari. Itu berarti lu bener-bener baru nyari hari H itu? Hari H itu? Hari H. Dan sorenya mau beli? Sorenya gue beli. Orang gila. Paginya gue beli, siang gue cari, sore gue datang ke tempat dia. Malam beli? Iya, hari itu juga beli. Sore itu beli. Sore beli, malam pulang. Besoknya? Malamnya pulang. Malam ya kan? Malamnya. Soalnya gue ngeliat story lu. Yes. Gila. Alhamdulillah dapat rezeki, mobilnya sehat, mobilnya bagus. Jadi gue gak pikir lama. Ganteng peleknya. Orang-orang kalau mau beli Mercy katanya bawa mekanik nih. Ngetes dulu lah, pakai alat scanner lah, karena biasa mobil Eropa tuh agak risky, rewel lah ya. Jadi harus bener-bener lo harus mengetahuinya dengan sangat-sangat fit gitu. Yes. Gue gak bawa mekanik, gue bawa abang gue yang gak tahu mobil, gak tahu Mercy. Gue belum pernah pakai Mercy. Dia taunya sipil. Gue cuman gini doang. Gue telepon Oldap sore-sore. Assalamualaikum, Bang Nap. Iya bang, apa kabar ya, biasa kan. Terus gue pengen beli mobil bang, gini Mercy E260 W11 gimana? Oh itu bagus kok, cakep gitu kan. Terus apa yang harus gue lakukan ketika gue melihat barangnya? Terus Oldap nanya gini, lo bawa mekanik gak bang? Ya kagak. Lo di mana sekarang? Gue udah masuk komplek penjual rumahnya. Kata Oldap gini, ya udah, lo pakai hati nurani lo aja. Udah sesimpel itu. Iya nggak bisa lagi men. Oh dia mau ngejelasin sedetail juga dia nggak ada di situ gitu kan. Iya. Mungkin kalau gue bawa dia lebih bisa ngeliat. Yang penting kata dia mesinnya nggak goyang-goyang, temperaturnya aman, terus kaki-kaki nggak bunyi. Udah Bismillah. Sama sistemnya malfunction. Iya no malfunction. Gitu. Udah gue praktekin itu. Gue transfer cekrek. Gue bawa mobilnya. Gue ketemu Sahaja malam itu juga setelah gue pakai itu. Pakai mobil baru itu. Tapi mereka nggak ada yang tahu waktu itu. Nggak ngeh. Udah gue bawa. Terus gue ketemuan. Pulang ke kos. Packing, malamnya pulang Jakarta. Wow. Jadi sama bokap ya? Sama bokap. Jadi kalau dibilang iseng beli di sananya. Cuman rencananya udah ada. Oke, jadi emang sebenarnya nggak full iseng lah ya gitu ya. Tapi emang sangat mengejutkan sekali sih lu mencari di suatu aplikasi siang hari dan sorenya lu beli. Pagi. Bangun tidur gue. Oh, bangun tidur gitu. Dan sorenya lu beli. Sorenya gue beli. Dan lu bawa ke sini tuh tujuannya apa ya? Oh karena Foxy-nya lagi dipinjemin, nggak ada tujuan lain? Nggak
Nggak ada. Foxy-nya lagi dipakai Iki. Itu doang. Nggak ada kayak untuk menghasut. Lo bisa. Gue sih menghasutnya nggak verbal dan nggak eksplisit ya. Iya. Gue cuma nampakin aja gue mundur dikit gitu kan, buka kaca aja udah cukup. Terus kayak lu tadi juga nge-show suatu teknologinya. Kalau nanya ya. Bagus banget emang. Mobil tua ya, tapi asik sih. Itu ganteng banget sih. Sumpah buat kalian yang udah pernah nonton gitu kan konten Bang Eja, jauh sih Bang. Menurut gue 200% jauh lebih ganteng kalau gue ngeliat langsung. Oh iya, dibanding fotonya. Iya. Yes. Sumpah di foto tuh kayak, oh iya merci. Tapi pas datang kayak, wah gila, ini kinclong banget, velgnya cakep banget, tipis gitu bannya. Ban berapa itu? Ban 19. Ring 19. Ring 19. Cakep banget ya. Gimana gue gak langsung transfer waktu gue datang ke rumahnya, gue bismillahirrahmanirrahim. Dan katanya lu dapet ban orinya juga kan, sama peleknya kan? Oh semua lengkap. Satu set lagi ban yang originalnya gue dapet juga. Manual book gitu-gitu? Oh, manual book gue gak ada. Nggak ada. Faktur pembelian ada. Ada, aman. STNK segala macam ya aman lah ya. Wah, kaleng 5 tahun baru ganti. Kilometer 48.000. Ya itu paling gila sih. Tahun 2005 kilometer 48.000. Itu mobil ya, berarti sampai sekarang 16 tahun. Itu cuma dijalanin setahun itu berapa kilometer itu kalau hitungan. Iya makanya. Gue aja punya Foxy gue itu berapa men? Sumpah itu mobil gue aja tuh setahun aja itu udah. Gue pakai kan baru setahun kan. Udah naik 60.000. Lah lewat kan, ini 16 tahun. Kelihatan dari interior juga masih cakep. Iya. Dari apa namanya pegangan ganggangnya segala macam kan dilihat dari situ kan. Kalau apa kilometernya palsu ya udah pasti ketahuan tuh, itunya udah kolek-kolek gitu. Benar. Lu jadi penyuka mobil juga ya? Banget. Kalau penyuka mobil banget enggak. Enggak. Cuman gue pokoknya beli atas kebutuhan aja. Oke. Bang, tadi kan bahas tentang lu katanya ketemu saja ya. Yes. Nah, ini gue menarik banget karena gue baru terpikirkan sekarang aja, kan pastinya kita punya seseorang yang suka kita lah. Betul. Atau biasanya fans lah gitu ya segala macam. Lu rajin banget bisa ketemu gitu. Emang lu sering temu sahaja Surabaya gitu atau gimana gitu? Jadi mereka perkumpulannya agak kuat gitu ya. Iya. Linknya kayak tersebar di seluruh Indonesia tuh mereka kayak punya grup gitu. Jadi kalau sometimes gue pergi ke kota-kota mana, kayak mereka langsung ngasih informasi ke setempat misalnya Sahaja yang di mana dikasih tahu tuh Bang Eja lagi ke sana. Oh iya nih aku juga tahu nih mau tuh ketemu segala macam. Itu gue di Surabaya kemarin memang di bom DM sama mereka. Om Eja please mau ketemu, Om Eja please mau ketemu. Bahkan gue nyes banget tuh ada yang jalan dari Gresik naik motor 2 jam buat nemuin gue. Malam-malam naik motor. Wow. Gue pulang bulu tangkis, gue langsung kejar dia. Gue temuin dia. Sumpah. Oh. Itu sehari sebelum gue beli mobil. Nah, yang besoknya lagi ada yang dari 2,5 jam lebih jauh lagi. Kediri. Apa ya, gue lupa deh. Pokoknya itulah ya. Iya, 2,5 jam naik motor. Dan juga. Dan lu sangat mengapresiasi lu harga ini tuh ya. Makanya lu ketemu. Pasti. Bisa kalau ketemu gitu ngapain aja sih? Ngobrol, makan, foto-foto, ngonten gitu. Mereka seneng juga gitu. Pasti. Wah gila, humble banget. Ya, gue berpikirnya kalau nggak ada mereka, ya kita siapalah gitu. Dan lu tetap kan soalnya dari dulu juga Sahaja selalu aktif. Seingat gue, kayak dari awal gue ketemu lu tuh udah ada saja gitu kan. Betul. Sampai kayak Sahaja tuh berantem sama siapa sih? Oh enggak, maaf lupa. Ya. Dia cuma gini deh. Iya. Selesai podcast kayak anjir lu bahas apa lu. Terkadang ini jadi apa ya? Stigma tersendiri di kepala gue. Gue nggak bisa menyalahkan mereka kalau mereka posesif. Mereka posesif banget sih asli. Karena gue nganggapnya kalau dari perspektifnya gue ngeliat mereka tuh sayang sama gue. Berarti betul. Ya udah. Ya orang kalau pacaran kalau sayang pasti posesif nggak? Posesif. Pasti kan. Kalau nggak sayang nggak mungkin posesif. Ya udah, kadang ada beberapa netizen yang bilang, udahlah nggak usah ngurusin privacy orang, urusin karyanya aja. Memang itu teori yang gampang diucap. Tapi namanya kalau orang udah sayang, pasti pengen tahu lebih, men. Karena emang gue pernah, bahkan Lita aja tuh ada salah satu ngefans gitu kan sama salah satu artis cowok di Indonesia, dan dia tuh ngerasanya aku tuh sayang sama si artis ini. Ya. Gitu sampai segitu. Cowok. Lalu? Ya wes lah gimana anjir. Gantengan dia. Belum tentu yang ganteng yang ngajak ke pelaminan, men. Betul. Enggak, soalnya artis juga udah punya cowok. Artisnya punya cowok. Salah. Artisnya gimana? Punya cewek, maksudnya punya cewek gitu, punya cewek. Tapi punya cowok juga.
Senior jangan. Artis senior. Jadi wajar kan kalau wajar biasa posesif aja. gitu. Iya, makanya pas gua ngeliat saja mungkin itu mereka merasakan hal itu gitu kayaknya ke lu gitu. Dan resiko kita sebagai public figure, sebagai influencer ya udah wajar kalau kita sih lu doang. Iya, lu juga lah. Gua kan nggak ngapa-ngapain, gua cuma wawancara lu di sini. Enggak, maksudnya kalau followers gitu yang ada yang kayak pengen tahu itu udah resiko kita. Betul. Ya kalau nggak nyaman dengan itu udah nggak usah jadi influencer, jadi orang biasa tutup aja semua akunnya gitu. Iya. Itu udah justru kita kalau gue bersyukur punya mereka gitu. Karena lu ngerasa ada yang sayang. Iya, ada yang merhatiin konten gue setiap mau konten apapun gitu. Iya, selalu ada yang komen, udah pasti iya sih. Sometimes itu yang kayak ngebuat kita senang di mana misalnya ada negatif komen pasti ada, haters tuh pasti ada gitu. Tapi justru orang-orang seperti mereka gitu yang sayang sama kita, yang selalu ada, itu yang kita hargain ya sih. Dan kadang mereka yang ngebelain. Betul. Bukan ngebelain ya, maksudnya kayak ngejawabin duluan gitu. Iya, jadi emang iya bener. Gue pernah kayak lagi apa ya, pokoknya ada konten gue rame segala macem kayak Kaipnu Kalita ini pernah Lita tuh disangka non Islam gitu. Oke. Terus sampai mereka klarifikasi beneran, orang ibunya juga pakai kerudung kok gitu. Lita Islam. Di saat lo yang sibuk, lo belum lihat, lo belum bisa jawab, mereka udah jawab duluan, udah iya, adem duluan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu gue pernah yang benar-benar gue kagum banget sama mereka ketika akun TikTok gue permanently ban. Terus Mereka semua report ke TikTok official Indonesia, ke postingan terakhir di TikTok Indonesia, mereka boom komen balikin akun gue, mereka DM ke semua akun TikTok official Indonesia dan belum ada 24 jam balik. Di hari yang sama dengan Jason Semarang. Iya, hilang. Jason 4 juta itu kan waktu itu kan. Itu harinya sama gue hilangnya. Wah, sama-sama panik lu. Sama-sama panik. Itu sama tuh, ada komenan juga, balikin juga akun Jason gitu-gitu kan. Alhamdulillah gue balik. Jason enggak kan? Enggak tahu gue. Sampai sekarang belum. Ya, kan. The power of mereka. Gila, subhanallah. Jadi lu sangat sayang banget sayang. Ya. Lu appreciate banget ya. Appreciate banget. Wah, gila. Bang, tadi bicara tentang cerita pengalaman hidup segala macam. Lu katanya pernah bertemu Tuhan. Gue bahkan lupa sama omongan kita yang itu ya. Iya. My god. Kenapa tuh lu boleh? Karena gue sebelumnya ngajak Bang Eja itu ketemunya waktu pas di salah satu shooting brand ya. Yes. Terus Bang, boleh gak sih Bang lu masuk ke podcast gue? Terus kata, boleh segala macam. Lah, lu ada bahasan apa Bang? Tapi terserah lu sih nyamannya. Iya, gue pernah bertemu Tuhan, bertemu Allah nu. Sumpah Bang. Gimana? Terus judulnya naruh di notes handphone gue tulisnya bertemu Allah. Oke. Jadi itu kepedean gue aja sih. Iya. Ya untuk mengapresiasi kebesaran Allah aja. Jadi gue ada umroh tahun 2019 sebelum baru COVID. Dong ya. 2 tahun lalu ya. Sebelum COVID lah pokoknya. Itu tuh intinya banyak kejadian-kejadian yang aneh menurut gue terjadi di sana yang gue rasakan. Padahal yang gue rasain banget juga sebelum gue berangkat itu tuh gue nggak niat banget buat umroh. Sumpah. Iya. Wah, jadi kayak gini loh. Gue tuh berpikir dulu gini, orang kalau mau umroh tuh kayak yang harus sholat 5 waktu lo juga harus dibenerin dulu nggak sih baru lo umroh. Udah alim lah. Udah alim lah. Gue mikirnya kayak gitu. Terus. Dan gue waktu itu masih bolong-bolong sholat gue. Dan kayak yang gue belum adalah niatan untuk berangkat umroh gitu dari dalam hati gitu. Masih mager lah. Masih mager lah. Gue perbaikin diri gue dulu biar gue nggak malu ketemu Allah, ketemu Ka'bah gitu kan. Tapi nyokap gue pengen banget umroh. Sangat. Lagi menggebu-gebu dan alhamdulillah lagi ada rezekinya juga waktu itu. Dan nyokap gue gak bisa ditemenin sama siapa-siapa lagi. Kalau bukan gue, dia maunya gue. Jadi cuma berdua sama nyokap? Sama nyokap. Oke. Dia maunya gue harus gue. Padahal anaknya lagi kan ada yang lain. Oh gue. Tahu sama gue emang sama gue rada begitulah. Rada manja dia sama gue. Udah akhirnya ya udah bismillah dah gue nemenin nyokap gitu. Belum ada enggak lah gitu. Ngomong enggak tuh. Sampai akhirnya di pesawat gue gini, ya Allah, gue bismillah deh. Gue umroh karenamu ya Allah. Maafkan atas semua kesalahanku di dunia. Saat aku tiba di sana, bismillah aku benar-benar ibadah untukmu. Gitu. Itu kayak niat itu berubah di pesawat Wallahi di pesawat. Sebelumnya sama gue enggak. Orang gue packing aja jam 12 malam, subuh baru berangkat. Enggak niat itu gue. Sampai diomelin sama mama, lu pagi berangkat lu jam 12 malam belum packing lu. Sampai enggak niat itu gue. Iya. Parah kan? Iya. Sampai udah akhirnya berangkat. Ketemu di Madinah gitu kan. Nah di Madinah nih ada cerita kejadian yang kayak gue kaget banget sih. Ada beberapa kejadian. Yang pertama, gue
bisa sholat di Raudhah dengan tenang. Itu tapi nggak begitu gimana-gimana. Ini buat informasi, Raudhah itu kayak taman surga. Taman surga. Taman surga. Dekat makam Rasulullah. Ya. Alhamdulillah. Terus udah gitu, gue ada nih trip keliling nih ke masjid-masjid kan. Salah satunya Masjid Kuba. Nah, di Masjid Kuba ini orang travel bilang, kamu sholat ya, entah mau sholat duha kek, mau sholat tahiyatul masjid, tapi jangan lama-lama karena kita mau jalan lagi gitu. Nah, pas gue masuk ke situ, gue pikir, gue lama-lama dikit nggak apa-apa dah, mumpung ya kan. Gue datang ke saf paling depan ceritanya. Gue saf paling mentok nih deket tembok nih. Gue sholat nih. Pas gue sholat selesai, masa gue nggak ngapa-ngapain? Gue baca Quran. Depan gue ada Quran, yang meja-meja gitu kan. Gue ambil, gue random, gue buka. Pas dibuka surat Al-Hajj. Apa itu? Haji. Oke. Di situ gue udah kaget. Ya Allah, masya Allah. Haji kan berhubungan banget sama umroh. Gue baca selembar, sehalaman, tutup, gue cabut. Belum selesai sampai di situ, masih di hari yang sama. Sholat zuhur nih, udah balik nih gue ke Masjid Nabawi nih. Iya. Gue sholat lagi, gue bawa Quran gue yang dari Jakarta. Sambil nunggu sambil nunggu qomat. Itu kan lama kalau di betul. sono tuh dari adzan ke qomat tuh ada 15 menit tuh. Iya. Lo mau video callan masih sempet tuh. Video callan buat TikTok gitu masih sempet deh kalau lo mau ya. Tapi waktu itu gue akhirnya tilawah lagi. Gue buka lagi random lagi pakai Quran gue gue buka lagi Al-Hajj lagi. Oke. Udah ada pertanda ya. Kayak iya. Terus abis itu gue konsultasi kan sama Mutawif. Kata Mutawif, tandanya kamu harus haji. Itu udah petunjuk Allah. Kamu sudah dipilih sama Allah. Setelah ini rencanakan haji. Abis ini gue mau buka Al-Quran lah, gue dapet Al-Hajj gak ya? Mudah-mudahan, insyaAllah. Oke. Ataupun kalaupun yang lain pasti itu ada maksud dari Allah. Oke. Asal niat kita baik. Oke. Nah, itu di hari terus. itu. Besoknya, itu kayak udah Al-Hajj banget tuh. Kayak gue anjir, gue merinding banget. Iya. Besoknya, ini ada lucu lagi. Sholat zuhur lagi. Terus. Sholat zuhur lagi nih. Kata orang nih, kata Mutawif, kalau kita lagi ada di Masjidil Nabawi, itu kan ada Rasulullah, makam Rasulullah. Iya, betul. Bersolawatlah. Katanya ketika kita bersolawat, niscaya Rasulullah itu hadir. Turun, menyambut solawat kita. Solawat itu kan kayak salam untuk Rasulullah. Salam untuk Rasulullah. Gue kayak orang gila nih. Kayak orang freak, tau gak lo? Gue, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lu nungguin Rasulullah gitu datang. Demi Allah, begitu gue. Sumpah. Demi Allah. Kayak orang freak kan? Gue pengen tahu ada tandanya nggak nih Rasulullah nyambut gue. Demi Allah, bener. Sumpah gue begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus-terusan cuy. Sampai akhirnya gue sholat nih. Duhur adzan. Oke. Gue sholat tahiyat, rawatib dulu ya. Abis itu nunggu qomat kan biasa. Nah pas gue nunggu qomat, tiba-tiba ada orang kulit hitam, Afrikan. Gue nggak tahu dari mana, tinggi, besar, duduk sebelah gue. Sholat juga, belum sholat wajibnya nih, masih sholat yang sunahnya. Mohon maaf ya, dia mengeluarkan aroma yang sangat tidak enak dicium. Oke, itu wajar sih. Iya. Okay. Bau nih gitu. Maaf ya, bau lah gitu. Sampai kayak ganggu men, gengges gimana sih gue kayak gitu loh. Iya. Jadi nggak khusyuk lah ya gitu. Oke. Terus gue berdoa di situ, seketika itu gue berdoa gini. Ya Allah, kalau memang aku belum dipertemukan sama Rasulullah yang katanya wangi, dan aku harus mencium bau yang tidak sedap seperti ini, kuatkanlah aku. Lu doa segitunya? Iya di situ. Wah gila sih. Terus. Nih gue merinding nih ya. Iya. Wallahi demi Allah gue nggak kurang-kurangin. Seketika gue buka mata wangi banget. Dan gue langsung kayak sebelahnya masih itu. Sebelah kanan gue nggak ada, sebelah kiri gue masih dia. Apakah yang wangi barusan adalah Rasulullah turun demi melihat gue? Jadi benar-benar kayak sangat dekat dengan Allah sebentar gitu ya. Allah alam. Itu kalau mau pede-pedenya. Iya. Itu adalah perjalanan spiritual ya. Spiritual. Kalau katanya orang kan, mudah-mudahan kalau niatnya baik di sana ada aja. Kalau niatnya buruk ada juga langsung dibalas sama Allah gitu. Dan pas di Mekah ini juga yang big story-nya, pengalaman yang luar biasanya, gue bisa sholat di Hijr Ismail, gue bisa menyentuh Hajar Aswad, bukan cuma menyentuh tapi sekepala-kepala gue masuk ke Hajar Aswad, di mana itu sangat susah
sangat susah, apalagi tahun 2019 masih rame. Rame. Dan biasanya mohon maaf orang kulit hitam kan paling buat pagar gitu kan, buat pagar yang kita tuh udah nggak bisa masuk kan. Nggak bisa. Apalagi kita kecil lewat samping kan. Lewat samping. Gitu-gitu kan. Tahu nggak lo, cuman gue modal kayak keberanian dan kegigihan. Gue bukan yang nyari kayak ada orang misperception mau ketemu Hajar Aswad tuh kayak mengagungkan bendanya, itu salah. Karena apa? Kita ambil sunnahnya. Karena Rasulullah pertama kali haji dia menciumnya. Mohon maaf kalau gue salah ya. Mencium apa menyentuh? Gue lupa. Yang kedua, mencium kalau nggak salah. Yang kedua dia menyentuhnya. Yang ketiga dia melambaikan tangan saja dari jauh. Ketika haji yang ketiga. Karena emang ini mungkin banyak yang nggak tahu Hajar Aswad itu apa. Itu kan kayak dipercaya batu dari surga. Betul. Yang begitu kita mencium ya kalau itu menghilangkan dosa, seluruh dosa kita seumur hidup kan. Yes. Dan katanya pertama kali waktu di surga benda itu putih. Iya. Nyampe di bumi jadi hitam karena dosa-dosanya Udah manusia. lihat belum yang foto Hajar Aswad HD yang dikeluarin pemerintah Arab? Oh belum, ada ya? Ada. Kayak gombel-gombel gitu kan? Iya, rapi banget. Rapi tapi ya. Iya, rapi. Nanti lihat. Iya, tayangin aja di sini. Iya, tayangin. Nah, kan kerjaan kan editor? Kayak tayangin. Ini foto Hajar Aswad nih. Rapi banget kan? Rapi banget. Iya. Itu gue cuman modal kegigihan, gue cuman pengen menjalankan sunnah aja. Gue pengen ketemu benda surga yang ada di dunia gitu. Gue. Nah, dikasih tahu nih emang triknya sama Mutawif, lo kalau mau gini. Udah gue jalanin lo. Percobaan pertama gue pental. Ya wajar. Terus udah deket, padahal gue katanya tuh caranya gini. Kita ngerambat dulu ke sebelah kanan sampai kita ketemu Ka'bah, kita megang Ka'bah, baru kita merambat ke samping gini. Iya. Jangan kita nusuk. Kalau nusuk pasti ke bawah arus, nggak akan selesai. Jadi kita ke ujung kanan, baru kita merambat pelan-pelan sampai akhirnya ketemu Hajar Aswad. Percobaan pertama gue out. Wah, disikut-sikut lah sama orang yang gede-gede gitu. Tapi gue nggak patah semangat, gue berdoa di situ. Ya Allah, please ya Allah, tolonglah gitu. Gue coba lagi. Yang kedua, gue udah deket nih sama Hajar Aswad. Tapi yang gue bikin kaget adalah entah kenapa ada momen seperti 1 atau 2 detik itu Hajar Aswad kosong. Nggak biasa. Gitu kan. Ini ada saatnya Hajar Aswad kosong kayak lah ini kosong gitu. Iya, kayak orang kayak gue menganggapnya kayak silahkan Reza. Silahkan Reza. Ya gue masuk. Gue kayak kosong nih. Gue masuk gitu. Gue mencium. Gue sempat berdoa lama loh di situ. Kosong berarti kosong beneran. Maksudnya? Iya, maksudnya gue bisa masuk gitu. Iya. Nggak seperti biasanya lah. Nggak seperti biasanya. Masuk kepala gue ke situ. Gue sempat berdoa panjang lebar. Baru gue nggak ditarik gitu, nggak. Bersih sih. Dan itu juga lu mengeluarkan diri kepala lu sendiri dengan kemauan. Nggak yang ditarik gitu. Wah, subhanallah. Masya Allah. Itu adalah salah satu berkah sih. Karena kalau misalnya jujur, gue punya pengalaman yang cukup menarik juga di umroh itu. Karena begitu gue waktu itu gue umroh kelas 5 SD. Wah, asik tuh masih. Bukan, sangat-sangat tidak menghargai. Iya sih. Umroh gitu. Iya, belum ngerti sih. Cuma secara fisik kuat. Iya, fisik kuat, tapi belum ngerti umroh. Waktu itu pas gue datang, kan gue kira umroh ya jalan-jalan gitu ke luar negeri kan. Iya. Terus pas gue datang baru turun dari pesawat, gue bilang, aduh panas banget sih, fisik kuat. Ini sensor ya, tolong. Panas banget sih gitu. Ada itunya ya. Ada kata-kata kasar gitu kan. Iya. Karena kan panas kan, emang panas gitu. Saat itu emang lagi musim panas. Terus langsung bibir gue pecah-pecah. Nah, sepanjang umroh bibir gue pecah-pecah. Pecah-pecah kan mungkin katanya ini wajar kalau negeri bibir pecah-pecah, ini kayak nggak sembuh. Terus akhirnya udah pakai lip balm apa minta maaf lah, ya Allah maafin aku ngomong kasar gitu, maafin. Terus sembuh. Alhamdulillah. Terus nyokap gue juga agak sombong nih, nyokap gue juga punya pengalaman sama bokap. Nyokap sama bokap tuh mau sholat asar gitu. Okay. Terus ada adik gue paling kecil, cewek, masih kecil lah, lagi tidur, lagi pas bilang udah tinggal aja lah di kamar, aman kok gitu. Okay. Itu mungkin kan biasa aja kalau menurut orang tua, tapi kan itu kalau menurut lo kesombongan, karena itu sudah saya titipkan kan, anak titipkan kan. Iya benar, itu titipan kan. Itu hablum minanas dan hablum minallah, harus pinter-pinter tuh. Iya kan, itu kan. Terus nyokap gue bilang udah tenang aja lah di kamar, aman kok. Dikunci lah adik gue di kamar hotel. Nyokap gue sama bokap pergi sholat asar gitu. Adik gue hilang. Hah? Hilang. Pada kekunci di kamar hotel, kunci. Kok bisa? Dia kemana akhirnya? Hilang. Bener-bener hilang sekitar 2-3 jam. Terus tiba-tiba dibawa sama kakek-kakek orang Arab. Berarti dia kayak yang keluar gitu, main gitu, terserah dia gitu, randomly. Iya. Oh my god. Tapi lo semua panik udah pasti. Ya udah panik banget semuanya, kayak aduh Caca hilang. Terus ya gue gak panik sih sebenarnya, karena gue kelas 5 SD dan gak peduli, jadi gue makan es krim gitu. Bodo amat. Bodo amat. Kalau gak ketemu bikin lagi mah.
nggak ngerti juga bikin dulu. Iya nggak ngerti juga ya benar. Jadi cuma ya hilang ya wis lah. Ya, kayak yang lo tahu cuma es krim lo enak aja. Iya betul sekali betul karena gue anak gendut yang sangat tidak peduli dengan umroh ya. Lu gendut men dulu. Wah parah sekarang juga gendut sih tapi lebih gendut kayak gini fotonya. Nah gila men. Sumpah. Lo segini nggak gendut sih. Berisi. Tapi kalau kan tinggi asik aman. Ini lagi menguji. Kalau kayak Ojai baru agak-agak gimana gitu deh. Mini agak lebar ya, agak lebar. Bahaya. Gue harus kurusin juga sih bang. Ada juga. Gitu. Terus apalagi ya? Gue cerita umroh tuh banyak sih. Ini yang tadi apa Hajar Aswad. Nah gue tuh pas gue denger cerita lu, gue relate banget. Karena gue pertama kali Hajar Aswad, ya seperti yang tadi kan orang yang mohon maaf ya kulit hitam itu kan tutup gitu ya. Iya. Dan emang entah kenapa mereka kompak banget gitu setiap kesana. Apa mereka karena kuat gitu ya, gede-gede ya? Karena kayak dia punya trik sendiri sih kayaknya. Ya kayaknya, ya kan kalau kita tripnya karena semua orang Indonesia sama akhirnya merayap kan. Merayap. Itu yang trik diajarkan turun-temurun kayaknya tuh. Iya benar, semua mutawif kayak. Terus turun-temurun kan kalau mereka kan berini kan. Kayak bikin tameng gitu terus masuk kayak. Nah, gue pertama kali masuk Hajar Aswad, gue mental. Terus gitu. Apalagi lo kecil kan. Iya. Terus masuk lagi mental. 3 kali gue mental. Untung lo gak keinjek-injek lu. Bener 3. Padahal itu ditemenin apa namanya papa lah atau temenin apa rombongan lah. Iya rombongan segala macem lah. Terus tiba-tiba nyokap gue sedih dong. Karena cuman gue satu-satunya yang belum pernah cium Hajar Aswad. Oh. Dinta semua bener-bener gue. Wah gila emang anak setan kayak gue tuh. Emang anaknya. Bapak lu setan dong berarti. Salah. Maksudnya gue nya setan berarti. Enggak juga jangan. Nah, gue nakal banget mungkin gitu. Yeah. Terus kayak nyokap gue berdoa. Masih kecil kan. Ya Allah tolong izinkan gue gitu untuk nyium Hajar Aswad gitu anak gue gitu kan. Terus bener-bener gue cium. Alhamdulillah. Bener-bener waktu itu kayak datang digendong nggak? Enggak. Sumpah bener-bener cium dan itu alhamdulillah. Effortless gitu. Itu nggak jadi anak setan, apalagi lo setan nggak mungkin. Langsung bersih kan? Bersih. Ini kayak gue udah banyak banget dosa sekarang gue mau cium lagi. Enak sumpah itu nikmat banget. Tapi gue nggak semelulu yang bagus-bagus juga ada juga yang nggak bagus. Apa tuh? Itu gue hari pertama kali gue ke Mekah, gue langsung nangis kayak bermunajat gitu kan. Di hari pertama ya. Sampai rombongan bilang gini, "Ayo Ja, balik. Jangan deh, duluan aja, sombong nih. Duluan aja, gue masih mau lama-lama sama Ka'bah." Gue bilang gitu. Nanti pulangnya gimana? Gampang. Gampang. Gue berpikir gue anak muda yang gue tahu GPS gitu ya kan. Gampang. Gue pulang gampang. Gue apal jalannya. Demi Allah, gue tersasar di Ka'bah yang super gede. Dan itu gede banget. Kalau misal kalian nggak tahu Ka'bah Masjidil Haram itu, wah, pintunya banyak. Itu udah kayak ngelilingin Kompleks Senayan. Iya, bener. Bukan stadion, Kompleks Senayan. Kompleks Senayan itu mungkin semasjidil Haram, lebih gede lagi kayaknya. Itu yang kocak lagi, Nu. Gue misalnya nih, gue keluar pintu 25 nih. Salah nih, kayaknya nggak kesini. Gue masuk lagi dong. Gue cari-cari lagi. Kayaknya bukan ini. Keluar lagi di 25. Tergoblok. Gue keluar di pintu yang karena gampang. Karena ngegampangin. Itu dia. Sombong tuh ngebuk sedikit gitu. Itu dikerjain sumpah. Iya betul. Itu langsung kayak astagfirullah. Itu benar-benar kayak semua dibayar spontan nih. Spontan. Ini gue pernah denger bahwa kayaknya tuh biasanya kan pernah nggak denger? Gue nggak tahu ya. Gue denger di mana ya. Tapi gue tiba-tiba keinget bahwa ada yang nanya gini. Ke Ustadz gitu kan. Ustadz, kenapa kalau misalnya orang nonis gitu kan, ini mohon maaf bukan itu, tapi ada orang nanya gitu kan, kenapa kalau misalnya orang nonis itu tidak langsung dibalas dosanya gitu, dan kenapa orang nonis bisa sukses juga, kenapa orang Islam ada yang susah, kalau emang katanya semua rezeki ada gitu. Nah terus katanya itu orang nonis emang semua kebaikannya dibalas emang di dunia, kata Allah gitu. Kalau orang Islam gitu, ini menurut kepercayaan orang Islam ya gitu, itu kebaikannya nggak cuma dibalas di dunia tapi di akhirat juga. Jadinya emang itu dia sesuatu yang emang, jadi Allah tuh walaupun mungkin tidak semuanya menyembah Allah SWT tapi fair gitu. Yes. Gitu. Fair, adil. Dan ada juga yang bilang juga itu istidraj, cobaan aja. Iya. Di dunia dikasih enak nih. Apakah mampu kita melewatinya? Apakah mampu kita menjadi amanah, dititipkan rezeki yang banyak tapi kita justru malah lupa? Gitu. Iya. Itu cobaan. Bentar. Ini sejak kapan sih podcast kita jadi agamis dan religius seperti ini?
Ya lu nanyanya. Gue mah jawab. Ini setelan gue di setelan Jumatan tadi siang. Iya, ini setelan Jumatan gue tadi siang juga. Beda umur. Gue kebanyakan gaul sama RW ini nih. Gue padahal bawa jaket yang keren gitu di mobil. Udah siap ya? Udah siap. Oh, gue anak muda nih harusnya. Iya, lu kalau punya jaket warna gini gak sih? Enggak. Ada jeans gitu 2 gue punya, robek-robek juga ada. Oh iya, bisa. Jangan kita bisa kembaran gitu warna jeansnya. Bisa men, gue bisa jadi lebih muda lah. Cuman kayak yang tadi, kan lu masih muda sebenarnya. Muka lu juga masih muda bang. Ya muda dibanding bapak gue masih muda. Lah dibanding dia, tuh lahir 2000. Udah kayak rokok sebatang. Iya. Lawakan Bang Ojai. Iya benar. 2000 gue udah main ciple. Gue udah main PS1, gue udah jago. 2000. Emang lu kelahiran berapa? Ya 92. Kayak udah tahu gue malas mau bercandain juga. Udah malas ya? Udah malas. 92 beda dikit sama gue 94. Iya. Tapi kayak lo lebih banyak bergaul sama anak muda, jadi lo kelihatan lebih muda. Mungkin jadi. Kan lu juga bergaul sama yang muda. Mana ada? Diki doang. Diki juga tua, umurnya aja muda. Kalau boleh nanya nih, lu ada rencana nikah? Kapan gitu? Insya Allah, kalau rencana nikah pasti ada. Enggak, maksud gue sorry, ada target nikah gak sih sebenarnya? Kalau target nikah dulu pernah gue nargetin gini waktu gue masih sekolah. Gue pengen nikah umur 25. 25. Sekarang dua berapa? 29. Jalan 30. Di 25 kenapa? Karena gue pengen pas gue punya anak gue bisa nggak punya gap umur yang jauh. Gue pengen bisa mendidik dia lebih friendly. Iya. Gitu kan. Padahal menganggap kita sometimes kita bisa jadi temen, bisa jadi ayah. Itu gue pengennya kayak gitu. Dan targetnya lewat 25, ya udah gue naikin 26 juga lewat, gue naikin 24. Oh, gitu. Di adjust ya? Di adjust gitu, reschedule. Reschedule target. Iya, pending gitu kan. 28 juga lewat, sekarang udah 29. Dan kalau ditanya sekarang niatnya kapan, kalau Allah ngizinin, kalau Allah lancarin, pengen secepatnya. Amin. Tapi gue pernah nargetin juga akhir tahun ini, tapi kayaknya gak keburu. Ya maksudnya realistisnya mungkin tahun depan. Amin. Kayaknya tapi lo duluan. Lo bulan apa? Gue kayak sok tahu gitu, kayak gue udah ada rencana juga anjir. Belum boleh dibocorin ya? Kayaknya nih. Ada 2 bintang tamu sebelumnya. Oke. Fazo sama Nuka. Oke. Dua-duanya juga bocorin hal yang sama. Mudah-mudahan nih yang nonton mengaminkan. Amin. Mengaminkan. Pokoknya insya Allah tahun depan emang betul. Insya Allah tahun depan. Awal tahun depan. Amin. Karena kita semua tahu banget ya bahwa Ibnu sama Lita kan udah konten udah lama juga di TikTok, di sosial media, kayak yang kita pasti semua orang yang nonton konten-konten kalian berharap kalian akan bisa bahagia sampai long lasting, benar-benar jadi halal. Terus konten terus bisa menjadi inspirasi pasangan yang baik buat semua orang-orang di sosial media. Wis, amin. Bicara tentang TikTok, how TikTok change your life, Bang? Luar biasa. Banyak banget yang berubah. Banyak banget yang apa ya? Kayak gue tuh udah kayak anak kantor aja banget sebelum TikTok gitu. Oke, ini menarik nih karena sebelumnya gue juga anak kantor banget. Kita pernah ngobrol soal itu kan. Iya. Ya udah kayak gue ngejalanin bisnis, ngejalanin kantor setiap harinya. Dari pagi gue bangun tidur sampai gue mau tidur lagi, isinya itu kantor, meeting, cari order, meeting sana sini, produksian. Udah kantor banget. Gue sih ada sisa waktu gue paling ngumpul sama teman-teman gue, futsal. Udah gitu aja. Life cycle kehidupan gue sebelum gue TikTok. Ini malam ini futsal gak sih? Malam ini gue bultang kayak. Oke, gue boleh ikut. Ke sono lo mau ke Cibubur? Gas lah ya. Gila lu. Oke, keluar kota. Enggak sih. Cuma kayak jauh banget. Jadi kayak udah kerja aja gitu kan. Sampai akhirnya banyak, mungkin bukan gue doang ya, banyak banget content creators yang diawali dengan keisengan saat pandemi kan. Udah gue iseng main TikTok juga kayak yang ikut-ikutan aja. Gue dulu nonton doang, habis itu gue bikin terus viral, punya banyak teman-teman di online, followers. Paling viral pas kapan sih Bang? Paling viral kayaknya kalau nanya paling viral gue lupa ya. Maksudnya pas konten-konten keluar kota sih biasanya. Iya. Kayak gue jalan-jalan trip, cek. Ya. Oh sama pertama kali itu yang gue endorse hotel. Oh iya. Itu yang viral banget. Dan lu sampai sekarang kalau konten lu cek kan
viewersnya oke kan? Viewersnya oke. Iya. Benar. Cuman kayak yang harus jalan gitu. Iya. Orang tuh seneng, emang teman-teman tuh seneng kalau ngelihat kita tuh jalan-jalan, terus abis itu ngapain lagi gitu. Itu emang konten original gue kayak gitu biasanya dulu. Nah itu yang bikin gue dikenal orang akhirnya ngerambah kemana-mana ke TV, terus ke YouTube juga. Ya udah akhirnya sampai sekarang. Jadi gue kayak punya daily activity sekarang adalah yang ngantor dan entertainment di sosial media dan TV gitu. Dan alhamdulillah banget ya. Jadi lu sekarang senang ya ke senang banget. Oke, ada rencana lagi gak sih tentang entertain ini mau ke arah mana? Atau emang kan lu sempet rilis lagu juga, ya kan? Ini lagu yang ini nih, keluar. Satu-satunya. Iya. Yang sekarang ini. Yeah. Dulu memang kan ngeband. Cuman kayak udah selesai lah ngebandnya, gue jadi wedding singer aja gitu. Di antara kan banyak entertainer ini, dari mulai aktor, terus ada singer, atau ada content creator. Lu pilih yang mana? Singer. Berarti emang suka cinta gitu. Cinta. Gue kayak gini, kalau gue di atas stage pegang mic untuk bernyanyi, hilang semuanya. Maksudnya semua stres tuh hilang. Semua stres udah pasti hilang. Gue menikmati. Gue udah di tahap yang enjoy. Mungkin orang kalau beberapa singer baru pas di atas panggung justru takut kan. Kalau gue malah this is the real me. Lihatlah aku ketika aku bernyanyi di atas panggung. Bahkan gue lebih suka gue nyanyi di atas panggung ketimbang gue nyanyi di konten ya. Misalnya kan banyak tuh konten creators yang nyanyi di TikTok, nyanyi di Instagram gitu. Gue lebih ke apa ya, kalau orang ngomongnya performers mungkin ya. I see. Singer yang di stage kayak gue menjadi diri gue banget di situ, kayak please lo lihat gue saat itu gitu. Bener-bener itu lu. This is the real me. Gue bisa sangat-sangat pede. Gue doain sebelumnya semoga lu punya album dan albumnya pecah. Amin. Amin. Ya itulah kegiatan persosial mediaan dan juga punya cita-cita di musik gitu. Oke, Bang, thank you banget nih. Thank you, udah datang ke podcast ini udah jauh-jauh. Sama-sama dari Cibubur nih kan, luar kota segala macam. Gue pikir masih setengah jam lagi, anjir ini baru berapa sih? Nggak apa-apa, atau mau dilanjutin lagi? Terserah. Bahasanya masih ada nggak? Terserah lu. Sebenarnya gue masih ada sih bahasannya, tapi kayak nggak enak aja gue sama lu karena gue takutnya konten lu makin lama. Aman gue. Serius nggak? Serius. Udah nggak apa-apa lah. Selesai. Nanti biar lu gondang lagi. Iya. Sisain ya. Iya, sisain. Ini sebenarnya masuk nggak sih kayak gini tuh ngobrol-ngobrol? Nggak apa-apa. Udah masukin lagi. Oh, gue minum ya. Slow. Oke Bang, sekali lagi makasih. Semoga lu sukses selalu dan semoga semua timnya juga sukses. Semoga tahun depan lu bener-bener nikah. Amin. Dan semoga nih kalau lu bener-bener nikah tahun depan, ini klip gue nih diinget nih. Ah iya. Amin. Ya lu yang nikah. Ya gue nikah dan lu nyusul juga. Iya insyaallah. Amin. Dan gue juga terima kasih juga buat teman-teman semua di sini juga yang bertugas. Pokoknya intinya gue seneng banget bisa ngeliat lu yang sekarang menjadi seperti ini tapi masih menjadi seperti yang lama. Ngerti gak lo maksud gue? Ngerti. Itu yang harus dipertahankan dan semoga lebih sukses lagi. Amin. Lebih bisa menginfluence teman-teman yang lainnya. Amin. Karena anak muda sekarang butuh panutan. Wes, betul. Dan semoga kita bisa menjadi panutan yang baik. Amin. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Aku Ibnu Wardani dan sini ada Bang Eja. I'll see you around. Ciao. Assalamualaikum.